Bab 720. Dia tak terkalahkan. Gadis kecil. Saat melihat gadis kecil ini, Mileye tiba-tiba menghela nafas lega. Sebelum dia datang, dia sudah memanggil Lily, gadis kecil ini. Dia pasti tidak akan bertarung sampai mati dengan keluarga Suan Yuan dan kekuatan lain sendirian, karena dia tidak bisa bertarung. Apa yang tidak dia duga adalah gadis kecil ini agak lambat. Jika bukan karena penampilan Jen Jian, dia pasti sudah mati. Gadis kecil itu berdiri di depan Mileye. Dia mengenakan sesuatu seperti roh asing. Dia juga memiliki manisan di mulutnya. Dia tampak agak liar. Melihat gadis kecil ini muncul, ekspresi lelaki tua bungkuk dan yang lainnya tiba-tiba menjadi serius. Mereka tidak lupa bahwa orang inilah yang membunuh penguasa sekte Jianwu dengan satu pukulan. Untuk gadis kecil ini, mereka cukup takut. Gadis kecil itu melirik Mileye, "Pukul siapa? Pukul siapa?" Sudut mulut Mileye sedikit berkedut, gadis kecil ini sangat lugas. Mileye menunjuk ke 4 lelaki tua bungkuk tidak jauh dari sana, "Pukul mereka." Gadis kecil itu menoleh untuk melihat lelaki tua bungkuk itu. Dia melirik lelaki tua bungkuk itu, "Kemarilah, aku akan membunuhmu." Mileye. Pria tua bungkuk itu menatap gadis kecil itu, "Siapa kamu?" Sebagai kekuatan teratas di dunia akbar Suan Huang, kecerdasan mereka benar-benar luar biasa. Namun, mereka tidak tahu apa-apa tentang orang-orang di belakang Mileye. Tidak dapat menemukan apapun. Apakah itu wanita bergaun polos sebelumnya atau gadis kecil yang baru saja muncul dan Jen Jian di langit, mereka tidak tahu apa-apa. Gadis kecil itu mengabaikan lelaki tua bungkuk itu. Dia menjilat manisan labu itu. "Setelah aku selesai makan, aku akan membunuhmu, Mileye." Di kejauhan, lelaki tua bungkuk itu tersenyum muram, sombong sekali. Gadis kecil itu menatap lelaki tua bungkuk itu tanpa berbicara. Kaki kecilnya menghentak lembut, sangat berirama. Pada saat ini, di sebelah lelaki tua bungkuk, Master Sekte Langit tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di depan gadis kecil itu. Pada saat yang sama, sebuah belati menebas langsung ke tenggorokan gadis kecil itu. Dan gadis kecil itu tidak menghindar. Melihat adegan ini, wajah Mileye tiba-tiba berubah sangat. Dia akan menembak, tetapi pada saat ini, adegan berikutnya membuatnya terpana. Saat belati Master Sekte Langit menebas leher gadis kecil itu, belati itu hancur menjadi bubuk. Tidak hanya Mileye yang tercengang, semua orang di lapangan juga tercengang. Di kejauhan, Ketua Sekte Langit menatap gadis kecil itu dengan tatapan tak percaya. "Kamu, bagaimana bisa tidak terluka?" Semua orang terkejut. Gadis kecil ini menahan pukulan dari Master Sekte Langit dan tidak terluka. Tubuh ini, Mileye, yang berada di belakang gadis kecil itu, juga tercengang saat ini. Dia selalu berpikir bahwa tubuh fisiknya cukup kuat, tetapi sekarang dibandingkan dengan gadis kecil ini, Jen benar-benar lemah. Pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat 2 pedang di udara. Ketika dia melihat kedua pedang itu, dia sedikit mengernyit, "Kepala pedang. Kepala pedang." Tidak jauh dari situ, lelaki tua bungkuk itu menatap gadis kecil itu, "Kamu mengenali pedang ilahi keluarga Suan Yuanku?" Gadis kecil itu melirik lelaki tua bungkuk itu, "Keluarga Suan Yuan. Ini jelas milikku." Ketika suara itu jatuh, dia membuat gerakan dengan tangan kanannya. Kekuatan yang kuat langsung menyelimuti kepala pedang dan kepala pedang itu benar-benar meledak dengan cahaya pedang yang menyilaukan. Melihat adegan ini, gadis kecil itu mengerutkan kening. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang.
Ketika dia muncul kembali, dia sudah menghilang di udara, dan dia langsung meraih kepala pedang. Kepala pedang itu bergetar hebat dan akan melawan. Gadis kecil itu mengangkat tangannya dan menamparnya. Plak! Kepala pedang bergetar hebat, cahaya pedang di tubuhnya langsung hancur. Gadis kecil itu menamparkan kepala pedang lagi. Sama seperti itu, setelah sekitar 1/4 jam, kepala pedang mulai bergetar. Dia tidak berani melawan lagi. Gadis kecil itu menatap kepala pedang itu tanpa ekspresi di wajahnya. Apakah kamu tidak mengenalku lagi? Kepala pedang itu bergetar, seolah mengatakan sesuatu. Gadis kecil itu mengerutkan kening, kecerdasan sedang tidur. Berbicara tentang ini, dia melemparkan pedang ke depan Mileye, bangunkan kecerdasannya. Mileye tertegun, lalu bertanya, bagaimana cara bangun? Gadis kecil itu berkata, berikan jiwa pedang. Mileye buru-buru melepaskan jiwa pedangnya sendiri dan pedang itu mulai dengan panik menyerap jiwa pedang Mileye. Tidak jauh dari sana, lelaki tua bungkuk itu tiba-tiba berkata dengan marah, itu pedang ilahi keluarga Suan Yuan, kamu. Gadis kecil itu menatap lelaki tua bungkuk itu, tidak tahu malu. Apa pedangmu? Ini jelas milikku. Pria tua bungkuk itu berkata dengan marah, kamu. Gadis kecil itu tiba-tiba meninju di udara. Duar. Tanpa peringatan, lelaki tua bungkuk itu langsung terguncang ribuan meter jauhnya. Formasi pedang dan dinding energi pedang semuanya meledak dan menghilang tanpa jejak pada saat ini. Melihat adegan ini, ekspresi Bido Chen dan ketiga sekte Jianwu tiba-tiba menjadi sangat serius. Kekuatan gadis kecil ini bukanlah penjahat biasa. Di kejauhan, darah mengalir dari sudut mulut lelaki tua bungkuk itu, pukulan yang barusan melukai organ internalnya. Kekuatannya terlalu kuat. Pria tua bungkuk itu tampak sangat serius. Kekuatan gadis kecil ini benar-benar menakutkan. Dia tidak bisa melawannya. Di kejauhan, suara pedang Tao terdengar tiba-tiba. Gadis kecil itu menatap Mileye. Kepala pedang di tangan Mileye tiba-tiba bergetar hebat, kemudian terbang di depan gadis kecil itu dan sedikit gemetar, seolah mengatakan sesuatu. Gadis kecil itu mengangguk, lama tidak bertemu. Kepala pedang itu sedikit bergetar, kemudian terbang mengelilingi gadis kecil itu. Pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Dia ada jauh sekali, kamu tidak dapat menemukannya. Aku adalah tubuh bayangan dan sudah sangat lama. Saat itu, aku masih sangat lemah. Tubuh bayangan yang tertinggal juga sedikit lemah, jadi aku tidak bisa membawamu ke sana. Kepala pedang sedikit bergetar, ada suara kicau pedang yang samar. Gadis kecil itu terdiam sejenak, lalu dia menatap Mileye, ikuti dia. Dia akan mencari kaki yang kelak. Kepala pedang itu berbalik menghadap Mileye. Mileye buru-buru berkata, ya, aku akan membawamu untuk menemukannya di masa depan. Gadis kecil itu berkata, putih. Mileye bertanya, apakah itu pria kecil itu? Gadis kecil itu mengangguk, dia tak terkalahkan. Mileye. Gadis kecil itu berkata, kamu ikuti saja dia adalah orang sendiri. Orang sendiri. Mileye menatap gadis kecil itu, apakah aku orang sendiri? Gadis kecil itu mengangguk, orang sendiri. Mileye tersenyum, ya, orang sendiri. Gadis kecil itu bertepuk tangan, lalu berbalik menatap ketiga lelaki tua bungkuk itu, aku sudah selesai memakan manisan Hao. Kalian, matilah. Setelah itu, dia tiba-tiba bergegas keluar. Dagingnya langsung mengoyak ruang hampa. Melihat adegan ini, wajah lelaki tua bungkuk itu sangat berubah, tolong aku. Suara itu jatuh, tangannya mengepal erat,
kemudian itu adalah ledakan ke depan. Pada saat yang sama, beberapa orang di sampingnya juga bergegas keluar. 4 lawan 1. Menghadapi mereka berempat, gadis kecil itu tidak takut, dia mengangkat tangannya dan melemparkan pukulan. Memukul dengan mudah. Tapi itu kekerasan. Pukulan keluar. Duar. Ruang hampa di depan gadis kecil itu langsung runtuh. Kekuatan yang kuat langsung mengguncang 4 orang lelaki tua bungkuk yang terbang. 3 lainnya juga terluka parah pada saat ini. Kekuatan gadis kecil itu terlalu menakutkan. Tidak jauh, setelah lelaki tua bungkuk itu berhenti, dia tiba-tiba melihat ke langit dan meraung, "Kamu masih belum menembak." Gadis kecil itu menatap ke langit, dia mengeluarkan manisan buah lagi dan menjilatnya, lalu berkata, "Apakah kalian masih tidak menyerang?" Di antara awan, pria berbaju putih dari aula sendian menatap gadis kecil itu tanpa berbicara. Gadis kecil itu menatap lelaki tua bungkuk itu tidak jauh, dia tidak berani menyerang. "Tunggu aku selesai makan manisan hau ini, aku akan membunuh kalian semua." Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bagaimana kalau kamu membunuh mereka terlebih dahulu sebelum makan?" Gadis kecil itu berpikir sejenak, lalu dia menyerahkan manisan hau kepada Mileye, "Pegang untukku." Mileye buru-buru mengambil manisan itu. Gadis kecil itu berjalan menuju ke 4 lelaki tua bungkuk itu, dia menyeringai, "Sebenarnya, aku masih ingin memakan orang." Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, kemudian berbisik, "Kakak yang tidak ada di sini. Aku bisa memakannya. Lagi pula dia tidak tahu, haha." Setelah dia selesai berbicara, dia bergegas keluar. Tidak jauh dari sana, wajah keempat lelaki tua bungkuk itu berubah drastis. Pada saat ini, ketua sekte-sekte langit tiba-tiba bergegas keluar. Pada saat dia bergegas keluar, di belakangnya, bayangan muncul satu demi satu. Kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Hampir dalam sekejap mata, dia menebas langsung kedua sudut kepala gadis kecil itu. Duar. Di mata semua orang, pedang ketua sekte langit berubah menjadi bubuk. Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Ketua sekte langit hendak mundur ketika gadis kecil itu mencengkram tenggorokannya dengan satu tangan. Ketua sekte langit menatap Mileye, "Kenapa? Kenapa? Kamu?" Pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigitnya. Puff. Di mata semua orang, gadis kecil itu langsung menelan kepala ketua sekte langit. Setiap orang. Kepala Mileye juga kosong. Gadis kecil ini berkata dia ingin memakan orang, dia tidak bercanda. Dia tidak bercanda. Dia benar-benar bisa memakan orang. Kulit kepala Mileye sedikit mati rasa saat melihatnya. Sangat berdarah. Dengan cara ini, di mata semua orang, gadis kecil itu langsung menelan Master Sekte Langit. Tidak jauh, 3 tubuh lelaki tua bungkuk itu sudah mulai bergetar. Pada saat ini, gadis kecil itu berjalan ke Mileye, dia mengulurkan tangannya dan Mileye buru-buru menyerahkan permen itu padanya. Gadis kecil itu mengambil manisan labu, menjilatnya, dan berkata dengan lembut, "Sepertinya tidak seenak manisan labu." Tenggorokan Mileye berguling. Kemudian dia berkata, "Kamu benar-benar memakan orang." Gadis kecil itu memandang Mileye, "Apakah kalian makan daging babi?" Mileye mengangguk, "Makan." Gadis kecil itu merentangkan tangannya, "Kalian bisa memakan monster, mengapa monster tidak bisa memakan kalian?" Mileye bersambung.